Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Artinya besok kita akan memasuki bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, yang artinya satu bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan pada kita, Allah berikan kekuatan, kemudahan dan pertolongan agar kita dapat memakmurkan Ramadan dengan berbagai amal-amal ibadah kita padanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masih melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kitab At-Tamhid li syarh kitab At-Tauhid alladzi waqala 'ala al-abid li fadilat Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala, sampai di bab ke-39 tentang al-asma was sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti kajian kita sejak awal tentang penjelasan atau pengklasifikasian dari tauhid, kita akan mendapati bahwasanya tauhid itu oleh para ulama kita untuk memudahkan kita memahaminya dibagi dalam 3 kelompok besar: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Dalam mustalah atau dalam istilah yang lain, seperti misalnya Al-Imam Tahawi menyebut dengan tauhid al-ilmi wal khabari wa tauhid at-talabi al-amali. Dua, yaitu tauhid tentang pengkhabaran dan pengilmuan, hanya sebatas khabar atau informasi-informasi, berita-berita, dan keilmuan atau pengetahuan-pengetahuan. Yang kedua, tauhid yang berisi tuntutan pengamalan. Maka yang mencakup dalam tauhid yang berupa khabar, informasi dan pengetahuan adalah rububiyah dan asma was sifat. Sementara tauhid yang berupa tuntutan pengamalan adalah tauhid uluhiyah.
Sebagaimana tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagai subjeknya, Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, Allah sebagai Malik, sebagai penguasa, Allah sebagai Mudabbir, sebagai pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki, ya, dan seterusnya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah lakukan di bawah kerajaannya, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ini masuk ke dalam tauhid rububiyah. Termasuk di dalamnya juga adalah tauhid al-asma was sifat, khobar, informasi, pemberitahuan, sebagai sebuah pengetahuan bagi kita, di mana Allah Tabaraka wa taala mengkhabarkan tentang dirinya sendiri untuk memperkenalkannya kepada kita dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, karena sebagian para ulama kita menyebut bagaimana kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan tanda-tanda kekuasaannya. Ayat-ayatnya berarti ayat-ayat syar'iyah. Tanda-tanda kekuasaannya berarti ayat-ayat kauniyah. Nah, disitulah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hambanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, kita akan sedikit konsen di sini. Kemudian tauhid talabi al-amali, tuntutan pengamalan, yaitu tauhid uluhiyah atau juga dikenal dengan tauhidul ibadah, yaitu bahwa Allah sebagai objek, zat yang disembah, yang diibadahi. Allah sebagai objek penyembahan, Allah yang disembah dan diibadahi. Maka siapa yang menyembah, siapa yang beribadah? Kita, si hamba. Sehingga disebut dengan tauhidul ibadah, di mana kita si hamba yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Ketiga jenis tauhid ini Allah sebutkan dalam satu tempat di ayatnya di surat Al-Maryam ayat 69. Surat Maryam ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam ayat 69. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur. Rabbus samawat wal ard, langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Disebutkan kalimat awalnya adalah kalimat Rabb. Fa'buduhu wastabir li ibadati. Sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya, atau menguatkan kesabaran kita, berteguh hati dalam beribadah kepadanya. Maka ini tauhid ibadah, di mana kita sebagai si hamba mengibadahinya, menyembahnya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya, kamu tidak akan mendapati nama yang memiliki nama, yang memiliki sifat yang serupa dengannya. Maka inilah tauhid al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat merupakan barahin al-adillah, keterangan-keterangan, dalil-dalil yang menunjukkan, yang menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Sehingga tauhid rububiyah dan al-asma sifat, ya, ini untuk menguatkan, menegasikan adanya tauhid uluhiyah. Sehingga tauhid uluhiyah ini menjadi intisari dari dakwahnya para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat manusia, generasi umat manusia, setiap umat,
sejak zaman Nuh alaihissalam sampai akhir zaman, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada semua umat manusia, pada semua umatnya itu, ani'budullah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Wastanibu tauhid, dan tinggalkan tauhid. Sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Semua yang disembah selain Allah adalah tauhid. Tauhid uluhiyah ini yang menjadi intisari yang utama dari dakwahnya para nabi dan rasul. Wa'budullaha wa ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang lain ya selainnya. Semua para nabi mengatakan demikian. Wa'budullaha wa ati'un. Sembahlah Allah dan taat kepadaku, kata para nabi dan rasul kepada umatnya. Dan begitu seterusnya. Para jemaah sekalian dimana Allah tabaraka wa ta'ala, manusia dalam fitrahnya mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, pengatur, pemelihara, penguasa, dan lain sebagainya ya. Berseliweran tuh di internet IG kita, petinju legendaris Muhammad Ali saja pernah mengatakan, menjelaskan seperti itu di hadapan ya orang-orang ateis yang tidak mempercayai ya Tuhan. Kemarin kejadian sebelum Los Angeles kebakaran juga begitu. Ya, Golden Award yang di Los Angeles itu ya, di Hollywood itu ya, mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan, sehingga kota yang godless itu adalah LA-nya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Ya, tidak mungkin semua ini ada begitu saja tanpa ada yang mengadakannya. Bagaimana dengan alam semesta? Ya, pasti ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya dan memeliharanya, sehingga keberlangsungan eksistensi alam semesta itu tetap ada sampai hari ini, sampai saat ini, sampai lah masya Allah, sampai Allah kehendaki masanya. Ya, tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Hanya Fir'aun saja, sekelas Fir'aun, yang mengingkari tauhid rububiyah Allah. Iblis saja mengakui rububiyah Allah. Iblis lanatullah alaih mengakui rububiyah Allah. Betul enggak? Betul kan? Ya. Apa kata iblis katanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ketika disuruh iblis untuk sujud kepada Adam, iblis mengatakan, ana khairu minhu, lima la tasjud lima amartu bih. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintahkan kamu untuk sujud kepadanya? Iblis mengatakan apa? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis mengakui rububiyah Allah sebagai penciptanya, gitu. Ya. Cuman Fir'aun saja dikatakan tadi mengingkari rububiyah Allah Taala, mengingkari hatinya, hati nuraninya. Ya. Karena Iblis mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Maka ada anekdot tuh antara iblis dan Fir'aun. Siapa yang lebih bodoh di antara kita berdua, kata iblis dan Fir'aun. Kata iblis, engkau yang lebih bodoh, gitu. Aku saja tidak mengatakan aku sebagai Rabb, tapi engkau mengatakan engkau sebagai Rabb, gitu kan. Lebih dungu tuh, lebih bodoh Fir'aun ya ketimbang iblis. Adapun tentang asma wa sifat, banyak terjadi pergeseran pemahaman yang semuanya didasari karena logika, mantik, filsafat, didasari oleh
sikap penyerupaan, khayalan-khayalan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Jika demikian, maka itu terjadi di kalangan orang-orang non-muslim atau juga bahkan di kalangan sebagian kaum muslimin yang mengedepankan akal, logika, dan filsafatnya di dalam memahami ya hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terjadi pengingkaran-pengingkaran. Ada yang mengingkari semuanya, ada yang mengingkari sebagiannya, ada yang mentakwil semuanya, ada yang mentakwil sebagiannya. Maka dalam hal ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ala fahmi salaful ummah yang diwariskan oleh sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, imam-imam kaum muslimin merupakan manhaj, metodologi yang terbaik, yang paling tepat, yang paling lurus di dalam memahami konsep asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih Pak nih. Mohon maaf, kajian ini agak lebih tinggi dari biasanya. Ya, bahkan Syekh sendiri mengutip perkataan Al-Imam Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadisun nas bima ya'rifun, katanya. Aturiduna an yukadzdzab Allah wa rasuluh, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka, pemahaman mereka. Dalam riwayat yang lain, ala qadri uqulihim. Apakah kamu menginginkan Allah dan Rasulnya didustai disebabkan penjelasan-penjelasan kamu yang tidak dapat dicerna oleh mereka? Sehingga pembahasan tentang asma wa sifat dibatasi antara kita mungkin masyarakat umum ya dengan para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yang memiliki bekal untuk mengkaji lebih dalam kajian tersebut. Karena memang sekali lagi ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalali wal Izzah, ya, yang tidak mudah kita untuk membicarakan Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh pemahaman yang baik, yang benar, yang cukup tentang hal itu. Tapi kita akan coba sederhanakan dengan kaidah-kaidah umum, dengan kaidah-kaidah umum yang menjadi pegangan kita sebagai ya masyarakat pada umumnya, ya. Dan insyaallah taala dengan cara demikian kita tidak akan tersesat dari pemahaman hal ini. Baik. Yang pertama, Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah yang maha sempurna. Ini keyakinan kita begitu. Harus itu. Tidak ada tawar menawar lagi. Tidak ada peluang-peluang, kemungkinan untuk mengurangi kesempurnaan itu. Yang maha suci, yang maha mulia, yang maha tinggi, maha esa, maha sempurna, dan lain sebagainya kemahaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diliputi kekurangan sedikit pun juga, aib dan celah, cacat sedikit pun juga. Dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, kesempurnaan yang utuh, mutlak adanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya harus nih Pak, harus wajib hukumnya untuk meyakini demikian. Untuk meyakini demikian, tidak boleh ada keraguan sedikit pun juga dari prinsip ini. Jelas ya? Ya jelas. Jadi tidak boleh taruh menawar. Maha sempurna. Dan tidak ada peluang adanya kekurangan, cacat, celah sedikit pun juga dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik nama-namanya, baik sifat-sifatnya, begitu. Sifat zatnya, sifat perbuatannya sempurna. Lillahil mathalul a'la.
kesempurnaan yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Yang kedua, setelah Allah maha sempurna, maka tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyerupainya. Oke. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandingi dan menyerupainya, tidak ada Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kuf'an ahad. Dalam satu qiraat disebut dengan kuf'an, dengan fa-nya itu sukun, sakinah. Dalam qiraat yang masyhur yang kita baca kufuwan ahad. Ada perbedaan makna, ya lebih spesifik. Kalau kuf'an itu penyerupaan sedikit saja, tidak ada penyerupaan sedikit. Dan sekecil apapun bentuk penyerupaan tidak ada. Tidak ada sesuatu pun dalam hal yang paling kecil sedikit pun juga serupa dengan dia, tidak ada. Subhanallah, itu kuf'an namanya. Kalau baca masyhur kita adalah kufuwan. Ya, kufu itu adalah kesetaraan. Tidak ada yang setara yang serupa dengan dia Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini prinsip yang kedua. Kesempurnaan dan tidak ada yang menyerupai Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun, apapun, siapapun, sekecil apapun, kamislihi, yang semisal dengannya, ya. Yang semisal dengan tidak ada. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Oke, iya. Dua. Kaidah kedua. Yang ketiga, setelah semua sifat ini, hanya menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih atau yuhtaj bihi, disebut dengan tauqifiyah, mengikuti wahyu. Tauqifiyah, mengikuti wahyu Al-Quran dan Sunnah dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik penetapannya maupun penafiannya. Penetapannya maupun penafiannya mengikuti wahyu yang disebut dengan tauqifiyah. Prinsip tauqifiyah, mabda' tauqifiyah, mengikuti wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu prinsip yang berapa itu? Hah? Yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga ya, tauqifiyah itu yang ketiga. Oke, tauqifiyah yang ketiga, mengikuti wahyu dalam penetapan dan penafian. Saya butuh whiteboard sebenarnya, di jauh di belakang sana whiteboardnya. Tidak apa-apa, ya, lisan saja. Oke Pak, nah kita lebih detail nih untuk yang ketiga ini. Karena di depan kita ada istilah penetapan dan penafian. Penetapan dan penafian di depan kita ada asli. Nah, ini istilah ini perlu dirinci. Dari mana munculnya istilah itu? Penetapan dan penafian itu munculnya dari rangkaian kalimat tauhid la ilaha illallah. Munculnya prinsip itu, penetapan dan penafian dalam asma dan sifat-sifat Allah, ya. Yang tadi disebut dengan
prinsip tauqifiyah atau dari rangkaian kalimat la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. La ilaha nafi, peniadaan. Illallah isbat, penetapan. Meniadakan dan menetapkan. Ini susunan kerangka tauhid. Ini kerangka tauhid, Pak. Penetapan dan peniadaan ini kerangka tauhid, Pak. Rukun tauhid. Bersamaan di satu waktu bersamaan. Ya. Dalilnya adalah firman Allah tadi, ayat yang kita baca tadi untuk tugas para nabi dan rasul. Falaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Sembahlah Allah, penetapan. Tinggalkan taghut, penafian. Ini rukun tauhid ini. Ayat sesudah ayat kursi. Wa may yu'min billah wa yakfur bit taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang beriman kepada Allah dan meninggalkan, mengingkari taghut, itu kerangka tauhid, rukun tauhid. Isbat dan nafi. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengingkari taghut, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan putus selama-lamanya. Yaitu tali apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu talinya. Iman kepada Allah, mengingkari taghut. Tuh. Isbat nafi. Penetapan, peniadaan. Rukun tauhid, kerangka tauhid. Itu dalilnya. Ya. Begitulah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman pada Allah dan mengingkari taghut, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Baik. Jadi prinsip yang ketiga, mabda tauqifiyah. Prinsip tauqifiyah yaitu mengikuti wahyu di dalam menetapkan dan menyediakan. Apa maksudnya? Menetapkan nama-nama al-husna, al-asmaul husna. Nama-nama yang indah. Nama-nama terbaik, al-asmaul husna. Wa sifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Menetapkan asmaul husna dan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Pada saat yang bersamaan meniadakan nama-nama dan sifat-sifat yang ditiadakan Allah dari dirinya. Allah meniadakan sifat itu dari dirinya. Allah meniadakan nama itu dari dirinya. Allah tidak punya nama itu. Allah tidak punya sifat itu dalam Al-Quran. Dan juga ditiadakan oleh Nabi SAW bagi Allah atau dari Allah dalam hadis-hadisnya. Salah satunya adalah sifat zulm. Wa mallahu bizallamil lil abid atau lil ibad. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. La yazlimuhumullah walakinnahum yadzlimun. Allah tidak menzalimi mereka, mereka sendiri menzalimi diri mereka sendiri. Jadi apa di situ? Allah meniadakan sifat zulm dari dirinya. Gitu kan? Itu salah satu nama dan sifat. Zallam itu nama, zulm itu sifat. Itu dia tiadakan oleh Allah dari dirinya Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa lagi yang ditiadakan dari Allah? Ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu sifat itu.
Ditiadakan sifat ngantuk dan sifat tidur dari Allah. Allah meniadakan sifat itu dari dirinya. Ngantuk dan tidur. Jadi Allah tidak punya sifat ngantuk, sifat itu tidak punya. Ya. Tapi kita makhluknya punya, jadi wajar. Nah, itu sifat kita gitu. Tapi Allah tidak. Gitu. Sama, Allah juga tidak makan, tidak minum. Allah juga tidak memiliki istri dan anak. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Sekian banyak sifat-sifat itu ditiadakan oleh Allah dari dirinya subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Ya. Itu dalil-dalilnya. Maka kita mengikuti wahyu itu tadi. Berarti sifat itu tidak ada bagi Allah. Jangan beda nih dengan konsep sebagian orang yang menyembah tanda kutip ya di agama, misalnya agama Nasrani misalnya, ya, lahirnya Yesus, dilahirkan gimana? Dilahirkan. Sesuatu yang lahir pasti mati. Ya, kalau ada awal ada akhir, kan gitu. Nah itu ditiadakan sifat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menetapkan dan meniadakan mengikuti wahyu. Mengikuti wahyu. Udah jam 1 Pak. Masih banyak ini. Penetapannya al-isbat bila takyif wa tamthil. Wan nafyu bila tahrif wa ta'til. Nah, itu panjang lagi bahasanya. Ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah misalnya. Lalu asmaul husna tadi, yang 100 itu misalnya. Inna lillahi tisatan wa tisina isman mi'aw illa wahidah, man ahsada khalal jannah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ya, hadis sahih al-Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari yang dikeluarkan Imam Ahmad misalnya tentang nama-nama Allah. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indaka. Ya. Itu panjang lagi pembahasan kita tentang ya, nama-nama dan sifat-sifat itu. Al-qaul fi ba'dil asma kal-qaul fi ba'dil akhar. Al-qaul fi as-sifat kal-qaul fi ba'dil akhar. As-sifat a'abin al-asma. Likulli sifatin al-asma. Likulli asma'in lahu sifat. Walisa dhalik. Misalnya. Nah, itu banyak kaidah-kaidah dalam masalah wasifat yang menjadi pegangan dari Ahlussunnah wal Jamaah al-fahmi salaful ummah dalam memahami konsep ini. Namun yang menjadi persoalan kita adalah tidak boleh mengingkari dan tidak boleh bersekutu pada sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat, sebagaimana sebagian kaum muslimin menghafalnya dan sebagian besar dari kita menghafalnya dengan sifat 20, ada yang sifat wajib, ada yang sifat jaiz, ada yang sifat mustahil bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu nanti juga bisa kita dudukan secara lebih proporsional. Ya. Saya rasa untuk hari ini sampai di situ dulu kaidahnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dalam beberapa kaidah lagi. Ya, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Ya. Untuk lebih apa? Untuk lebih kita mengenal ya, dengan baik Rabb al-Ilah yang kita sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang dengan ini banyak dari kalangan-kalangan non-muslim yang mendapatkan hidayah dengan mempertanyakan ya, sejatinya hakikat dari Tuhan yang harus disembah itu siapa sebenarnya, begitu. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lamu bi as-shawab. Sampai sini dulu Pak untuk kajian kita hari ini yang cukup agak tegang.
Ya. Karena memang penting ini, karena menyangkut zat kita, zat Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Kita saja tidak mengenal diri sendiri, lalu bagaimana kita mengenal Rabb kita? Pengenalan kita yang terbatas pada Rabb kita itulah ya sebesar-besar pengenalan kita kepada zat yang kita sembah, yang kita ibadahi. Kita saja nggak mengenal diri sendiri kan? Kita saja tidak mengenal diri kita sendiri aja dengan baik. Antara hati dan jiwa kita, dan pikiran kita, dan perasaan kita dalam logika kita, itu saja tidak bisa kita kenali dengan mendalam. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruha min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Rabbku. Tidak aku diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Tentang ruh kita saja kita tidak kenal, begitu hakikatnya. Lalu bagaimana kita akan lebih mendalami hakikat dari Rabb kita? Tapi yang perlu wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Melebihi dari apa yang kita kenal, melebihi dari apa yang kita ketahui. Ya, kita hanya mengikuti apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayatnya, dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sebatas itu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang salah, tidak pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.